Indonesia punya ambisi besar untuk meraup 3 poin di kandang Cina. Pasukan Shin Taeyong diprediksi akan memainkan strategi menyerang sejak awal pertandingan. Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk kembali diharapkan bisa menorehkan banyak gol. Selain itu, Shin Taeyong punya kesempatan besar untuk mengakhiri rekor buruk skuad Garuda. Pasalnya, pasukan tanah air baru meraih 3 kali kemenangan dari 17 pertemuan yang dimainkan. Bagaimanakah prediksi taktik Indonesia saat berhadapan dengan Cina? Memutus kutukan buruk melawan Cina. Timnas Indonesia punya ambisi besar untuk meraih kemenangan melawan Cina. Pasukan Garuda wajib meraih 3 angka untuk mengamankan jalan ke Piala Dunia 2026. Pasukan tanah air saat ini terlempar ke posisi 5 klasemen sementara grup C. Kemenangan sangat diperlukan untuk menunjang peringkat skuad Garuda di ronde ketiga. Erick Thohir sendiri sampai meminta para pemain untuk tetap waspada dan menjaga fokus agar mendapatkan poin penuh. Saya minta semua yang ada di Timnas Indonesia harus fokus tatap laga kontra Cina. Buktikan kita bisa mencuri poin lebih di kandang lawan, ungkap Erick Thohir. Selain itu, Shin Taeyong mengaku siap untuk memberikan perlawanan kepada skuad Panda. Dirinya mengatakan para pemain sudah dalam keadaan yang bagus. Semua punggawa saat ini baik-baik saja dan siap melawan Cina. Hanya ada Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, ungkap Shin Taeyong. Skuad Garuda juga datang untuk memutus rekor buruk pertemuan kontra Cina. Timnas Indonesia seringkali tumbang melawan negeri tirai bambu di masa lalu. Secara head-to-head, skuad Panda mampu menang 11 kali dari 17 pertemuan kontra Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda hanya pernah menang di dalam 3 laga. Pertemuan terakhir Timnas Indonesia kontra Cina terjadi di tahun 2013 dalam ajang kualifikasi Piala Asia. Saat itu, skuad Garuda kalah tipis dengan skor 0-1. Belum lagi, pasukan tanah air juga ingin memutus puasa kemenangan kontra Cina. Terakhir kali skuad Garuda menang adalah 37 tahun lalu di Kings Cup tahun 1987. Meski memiliki rekor yang buruk, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menang kontra Cina. Pasalnya, skuad Garuda saat ini dihuni oleh banyak pemain Liga Eropa. Ditambah lagi negeri tirai bambu saat ini sedang mengalami penurunan performa. Peluang pasukan Garuda sangat terbuka lebar guna meraup 3 poin. Pasalnya, kiprah pasukan negeri tirai bambu di ronde ketiga kali ini sangatlah tidak mulus. Skuad Naga Merah baru saja menelan kekalahan saat menjamu Australia. Meski Cina sempat unggul di babak pertama, Socceroos berhasil comeback dengan skor 3-1. Hasil ini memperpanjang rentetan rekor negatif yang diraih Wulei dan kawan-kawan. Pasalnya, di ronde ketiga, skuad negeri tirai bambu sudah dihantui kekalahan di 3 laga beruntun. Selain itu, pil pahit lainnya juga harus diterima skuad Branko Ivankovic. Sebab amburadulnya sektor pertahanan bikin mereka dibobol 12 kali dari 3 pertandingan. Alhasil tim Naga dicap sebagai tim dengan pertahanan terburuk di ronde ketiga. Hasil ini jauh lebih buruk dari Kirgistan dan Bahrain yang sama-sama pernah dijebol 7 kali. Kekacauan di negeri tirai bambu diyakini akan terus berlanjut. Pasalnya, Timnas Indonesia akan melawat ke Cina dengan kekuatan penuh demi meraih hasil maksimal. Demi mencapai target 3 poin, PSSI sudah menyiapkan fasilitas terbaik. Bahkan mereka rela merogoh kocek dalam-dalam guna mencarter pesawat pribadi untuk tim Garuda. Strategi ini berjalan sukses. Pasalnya, tim Merah Putih sudah tiba lebih dulu di Qingdao. Kedatangan tim Merah Putih yang lebih cepat ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana tidak, mereka punya waktu untuk beradaptasi dengan cuaca di lokasi pertandingan. Sebagai informasi, Qingdao beriklim relatif dingin. Cuaca dingin ini juga menguntungkan pemain keturunan Grade A yang terbiasa bermain di kondisi yang terbilang sama seperti di Eropa. Iklim yang mendukung ini bisa menjadi faktor yang menegaskan rekor bagus yang dimiliki Garuda Nusantara. Pasalnya, Timnas Indonesia masih belum terkalahkan dalam 3 laga di ronde ketiga. Bombardir serangan anti buang-buang peluang emas. Keuntungan dari kekacauan yang dialami Cina akan dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Shin Taeyong diprediksi akan bermain lebih menyerang kontra skuad Panda. Timnas Indonesia diprediksi akan menyerang Cina dari awal laga dimulai.
Skuad Garuda diprediksi akan bisa mengendalikan tempo permainan bersama Tom Haye. Pasukan tanah air sendiri diprediksi akan bermain menggunakan skema 1-2. Taktik ini terbukti dapat menghasilkan 2 gol kontra Bahrain. Penggunaan taktik ini didukung oleh pengamat sepak bola Indonesia yaitu Gusnul Yakin. Dirinya percaya skema tersebut mampu membuat Indonesia mengungguli Cina. Cara bermain padat merayap dengan bola pendek sudah terbukti bisa menghasilkan gol. Karakter ini seharusnya terus dimatangkan karena sangat efektif, ujar Gusnul Yakin. Selain itu, timnas Indonesia juga harus memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan. Hal tersebut bisa menjadi pembeda yang sangat berarti melawan Cina. Pasalnya, skuad Garuda terlihat beberapa kali membuang peluang saat melawan Bahrain. Salah satunya adalah saat Witan Sulaiman gagal memberikan operan sempurna kepada Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong juga diprediksi akan bermain lebih dinamis saat melawan Cina. Cara ini berkaca dari Australia yang berhasil menang melawan skuad Panda menggunakan taktik tersebut. Selain itu, timnas Indonesia juga akan bertumpu pada performa Ragnar Oratmangun di lini serang. Pasalnya, striker 26 tahun ini memiliki rekor apik ketika skuad Garuda bermain tandang. Ex-FC Groninger ini berhasil mencatatkan 2 gol dan 1 assist ketika timnas Indonesia bermain tandang. Salah satunya adalah gol penyama kedudukan kontra Bahrain. Ketajaman Ragnar akan didampingi oleh Rafael Strijk yang berhasil dipoles Yom Ki-hun. Striker Brisbane Roar ini berhasil mencetak gol debutnya bagi skuad senior. Ragnar dan Strijk sendiri diprediksi akan menjadi 2 ujung tombak utama di lini serang. Kedua pemain ini diharapkan bisa kembali menambah pundi-pundi golnya melawan Cina. Persiapan mental sebelum bertemu Jepang. Raihan poin penuh dari Qingdao akan menjadi harga mati bagi timnas Indonesia di ronde ketiga. Kemenangan kontra skuad Panda akan membuat pasukan Garuda mengumpulkan 6 poin dari 4 laga. Torehan angka ini akan memperbesar peluang Indonesia merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda berpeluang naik ke peringkat kedua di grup C. Kemungkinan tersebut dapat terjadi jika Australia berhasil ditumbangkan oleh Jepang. Hal tersebut mungkin terjadi karena skuad Socceroos akan bermain di hadapan publik Samurai Biru. Belum lagi Jepang jauh lebih diunggulkan dibanding Australia di grup C. Negeri Matahari Terbit masih memegang rekor menjadi tim yang belum terkalahkan sejak ronde kedua. Selain itu, skuad Garuda harus berharap laga Arab Saudi kontra Bahrain berakhir imbang. Hasil tersebut akan memuluskan langkah Indonesia naik ke peringkat kedua. Selain itu, torehan 6 poin juga semakin mendekatkan timnas Indonesia dengan target 15 poin di grup C. Hal tersebut merupakan ambisi dari Erick Thohir. Target 15 poin itu jaminan yang harus didapatkan. Berat, tapi optimisme itu harus terus kami coba bangun, ucap pria 54 tahun tersebut. Selain itu, torehan positif melawan Cina juga memberikan dampak positif ke peringkat FIFA Indonesia. Skuad Garuda diprediksi akan semakin dekat dengan mimpi masuk 100 besar FIFA. Kita berhasil membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar dunia, ungkap Erick. Tambahan 15 poin dari laga Cina akan membuat timnas Indonesia naik drastis. Torehan tersebut bisa membuat skuad Garuda naik ke peringkat 124 FIFA dengan poin 1143 yang bisa menggeser Siprus. Poin penuh kontra Cina akan menambah semangat skuad Garuda menghadapi pertandingan selanjutnya. Pasalnya, timnas Indonesia akan menghadapi pemuncak klasemen grup C yaitu Jepang. Skuad Samurai Biru menjelma menjadi salah satu tim paling perkasa di ronde ketiga. Anak asuh Hajime Moriyasu menjadi tim tersubur dengan torehan 14 gol. Selain itu, Jepang juga belum sekalipun merasakan kebobolan sejak ronde kedua. Torehan tersebut langsung membuat Daichi Kamada ingin segera menyegel satu tempat di Piala Dunia 2026. Selanjutnya kami akan menghadapi Australia di kandang sendiri. Kami harus menang agar tiket ke Piala Dunia bisa segera kami amankan, singgung Daichi Kamada. Namun, skuad Samurai Biru sendiri enggan menganggap remeh kekuatan skuad Garuda. Pasalnya, Jepang sebelumnya juga kesulitan mengalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hajime Moriyasu sendiri mengakui perkembangan pesat yang ditampilkan oleh timnas Indonesia. Indonesia sudah sangat berkembang di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang.
Ungkap Hajime Moriyasu dikutip dari Nikkei Asia. Meskipun akan menghadapi Jepang, timnas Indonesia sendiri bisa bernapas lega karena kedatangan Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini dinilai bisa menjadi pembeda kontra skuad Samurai. Pasalnya, Kevin Dix sendiri memiliki segudang pengalaman di Liga Top Eropa. Belum lagi, bek FC Copenhagen ini sudah tampil sebanyak 17 kali di Liga Champions. Ex-Feyenoord ini berhasil mengunci banyak striker besar di Liga Champions. Sebut saja Erling Haaland yang kesulitan mencetak gol saat bertemu FC Copenhagen di 16 besar Liga Champions. PSSI langsung bergerak cepat agar Kevin Dix bisa debut kontra Jepang. Erick Thohir sendiri mengakui mereka sudah mempersiapkan semua dokumen dari bek FC Copenhagen tersebut. Kita mendorong kepada Bapak Presiden setelahnya DPR untuk percepatan. Window-nya kalau kita lihat itu di bulan Maret baru bisa main, tapi kalau bisa November kenapa enggak? Jelas Erick. Dengan pertahanan Cina yang sedang kacau, apakah timnas Indonesia mampu mencetak banyak gol di laga tersebut?